Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita patut bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa buat kehidupan kita. Tuhan boleh menyertai kita sepanjang hari yang sudah kita lewati, dan bukti nyata Tuhan memberikan kita kekuatan, kesehatan hingga pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, mari ambil waktu sejenak untuk bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau penolong kami yang setia. Engkau kekuatan kami Tuhan. Dan hanya padamu kami berseru. Kita angkat pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ya Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Amin. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Jangan puji ini sekali lagi. Kau Tuhan kekuatan dalam hidup. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku.
bagimu Tuhan. Engkau Allah kami yang sangat dahsyat. Engkau Allah kami yang sangat baik. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami dan tidak pernah terlambat. Terima kasih Tuhan, Engkau mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk bersekutu bersama memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami dan firman-Mu yang akan kami dengarkan Tuhan pada hari ini, semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, lingkupi kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, silakan kita duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 97. Kemenangan iman nomor 97. Pakai hidupku ya Tuhan. Alkitab kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan membacanya secara silih berganti. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu, Saudara-saudari akan membaca ayat yang kedua. Demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-11. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kislev tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan. Datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan bergabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita kembali memuji Tuhan, kita bersyukur karena kebaikan Tuhan, kekuatan Tuhan
bersama Tuhan kita boleh melakukan segala perkara. Kita angkat pujian denganmu Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan bertepuk tangan, kita bersyukur Tuhan senantiasa menemani kita. Apapun kondisi kita, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Kekuatan di hidup kami Tuhan, hanya kami dapat di dalam-Mu. Karena Kau yang senantiasa meneguhkan hati kami Tuhan, oleh setiap firman-firman-Mu yang ajaib bagi kami. Kekuatan di hidupku, amin. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sekali lagi tangan puji, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku,
dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kepada hamba-Nya satu-satunya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur pada hari ini untuk kesempatan yang istimewa sekali lagi dapat membaca firman dan juga merenungkan kebenarannya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah, pencipta alam semesta, Allah pemilik kehidupan, yang kepadamu lah hidup kami telah dipersembahkan kepadamu, menjadi milik-Mu yang tak terlepaskan dari kasih-Mu sampai selama-lamanya. Kami aman di dalam Engkau dan segala sesuatu di dalam hidup kami ada di dalam kendali ilahi. Kami tahu bahwa kami adalah milik-Mu yang Kau kasihi, yang Kau tak pernah tinggalkan. Dan sepanjang hidup kami ada banyak pengalaman di mana kami telah ditolong dengan ajaib oleh Tuhan. Hari ini pada waktu kami membaca firman Tuhan, berilah kepada kami hikmat untuk mengerti firman, tetapi juga hati yang rela untuk melakukan setiap kebenaran yang Tuhan singkapkan dalam hidup kami. Supaya hati yang lemah Tuhan beri kekuatan yang baru, dan tekad kami untuk hidup hanya bagi-Mu dan bersandar kepada kekuatan-Mu saja semakin kuat ya Bapa. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari kitab Nehemia pasal 2, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Tadi kita sudah membaca Nehemia pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Nah sekarang kita akan lanjutkan Nehemia pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Supaya kita memiliki pemahaman yang lengkap sehubungan dengan tema kita hari ini, yaitu pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah Nehemia membangun tembok kota Yerusalem. Nehemia pasal 2, demikianlah firman Tuhan. Pada bulan Nisan, tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada Raja. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan Raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram, walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jawabku kepada Raja, hiduplah Raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Lalu kata Raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada Raja, jika Raja menganggap baik dan berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah aku ke Yehuda
ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Lalu bertanyalah raja kepadaku, sedang permaisuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Maka datanglah aku kepada bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat dan menyerahkan kepada mereka surat-surat raja. Dan raja menyuruh panglima-panglima perang dan orang-orang berkuda menyertai aku. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Tema kita adalah pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kisah Nehemia membangun tembok kota Yerusalem. Bapak Ibu, sejak bulan Oktober dan November tema kita adalah mengenai pertolongan Tuhan yang ajaib. Kita sudah membaca kembali berbagai kisah di mana Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib untuk bangsa Israel. Dalam kisah pelayanan Nabi Elia, dalam kisah pelayanan Nabi Elisa, bahkan juga ketika orang Israel diangkut ke pembuangan. Kita sudah mengkhotbahkan bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego dipakai oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang istimewa, bahkan melewati banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat berbahaya. Tetapi Tuhan menyatakan pertolongannya yang ajaib. Bapak Ibu, pada minggu ini kita membaca kembali satu kisah tentang seorang bernama Nehemia. Siapa Nehemia ini? Kalau kita membaca kisah ini Bapak Ibu mulai pasal 1, dijelaskan bahwa Nehemia ini dia adalah seorang juru minuman raja. Dalam tugas dia mendampingi Raja Artasasta, dia memiliki hubungan secara langsung, akses langsung kepada raja. Dan dengan cara yang ajaib juga Tuhan memakai jabatannya untuk menyatakan jalan-jalan Tuhan bagi pemulihan Yehuda. Bapak Ibu, kisah ini dimulai di dalam pasal 1 ayat yang pertama, bahwa ada beberapa orang yang dikatakan mereka dari Yehuda dan menyampaikan kabar kepada Nehemia tentang keadaan kota Yerusalem dan mengenai kondisi beberapa orang yang sudah kembali atas izin Kores untuk kembali membangun Yerusalem. Dikatakan demikian, aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Bapak Ibu, Nehemia dia dalam posisi yang aman. Sama seperti Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego waktu mereka mendapat jabatan di istana, baik pada saat pemerintahan Belsasar, pada waktu Nebukadnezar dan Darius, mereka semua dalam situasi yang aman. Sama dengan Nehemia, dia sudah dapat jabatan yang sangat bagus. Ada ketekatan dengan raja, dia juga aman tinggal di istana. Tetapi hati Nehemia sebagai seseorang yang sangat memahami karya Tuhan atas bangsa Israel. Maka waktu mendengar kisah bahwa Yerusalem, tembok kotanya hancur dan pintu-pintu gerbangnya sudah roboh. Maka sebagai seorang yang sangat mengasihi Tuhan dan bangsanya, hatinya sangat sedih. Apa tindakan Nehemia? Dalam ayat yang keempat Bapak Ibu, kita tahu Nehemia mengambil tindakan rohani. Seringkali kita juga kalau mendengar satu peristiwa, mungkin menyangkut umat Tuhan secara global.
mungkin menyangkut kondisi kita sebagai satu bangsa. Kadang-kadang kita mungkin hanya genumel, mungkin kita hanya mempersalahkan pemerintah, mungkin kita menyalahkan aturan, kita mungkin menyalahkan masyarakat sekitar, mungkin kita menyalahkan kondisi mengapa bisa terjadi demikian. Tetapi dalam tindakan Nehemia Bapak Ibu, tindakan pertama yang dia ambil adalah satu tindakan spiritual. Di mana dikatakan ayat yang keempat, dia berkata demikian, firman Tuhan mencatat. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan aku berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Bapak Ibu, ini tindakan rohani dari Nehemia. Waktu mendengar kondisi bangsanya yang hancur, tembok kota yang hancur, sama sekali tidak ada harapan. Bukannya dia mempersalahkan, menyesali, atau mengatakan, wah saya tidak dalam posisi yang bisa melakukan apapun. Dia bertindak Bapak Ibu. Dikatakan dia dalam duka citanya, secara rohani. Dia berdoa, berpuasa, berdoa. Apa yang dia lakukan pertama? Dia mengakui dosa. Dalam ayat 5 dikatakan, kataku ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu ini dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu, tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Bapak Ibu, kalau kita membaca ini, tindakan rohani dari Nehemia, doa dan puasa, nomor satu dia mengakui keberdosaan, baik dirinya, keluarganya, bahkan bangsanya. Ini adalah satu pengakuan yang sifatnya identifikasi Bapak Ibu, di mana dia menghubungkan dirinya sebagai umat Allah yang meskipun bukan dia pada zamannya melakukan perbuatan dosa, pemberontakan itu oleh nenek moyangnya, tapi waktu dia tahu nenek moyang sudah berdosa, dia bukan bilang, itu bukan urusan saya, harusnya kami gak dapat bagian, bukan. Dia menyadari bahwa yang namanya dosa, sepanjang tidak ada pengakuan, maka atasnya ada hukuman, dan secara rohani ini menjadi penghalang bagi Tuhan untuk menyatakan pertolongannya yang ajaib dan kuasanya bagi Israel. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita ketika mendengar tentang pelanggaran rohani di masa lalu, kita sering bilang, ya udah itu kan bukan zaman saya. Itu kan bukan karena saya. Itu kan kesalahan orang tua saya. Itu kan kesalahan nenek moyang saya. Kita menganggap sepele Bapak Ibu. Sekali lagi kalau kita mengetahui ada kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Bukan kita mengakui dosa supaya orang yang sudah mati diampuni, bukan Bapak Ibu. Tapi kesadaran rohani kita mengatakan, Tuhan memang kami layak dihukum. Pernyataan menerima bahwa dosa harus dihukum, Allah murka terhadap dosa, membuat kita ada satu pernyataan persetujuan bahwa Allah memang layak untuk menyatakan penghukumannya. Ini yang dilakukan oleh Nehemia. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi pada saat ia berdoa dalam pengakuan dosanya dan meminta agar Tuhan memberi pemulihan kepada Israel dan kesempatan supaya Yerusalem dapat dibangun. Maka dalam pasal 2, Tuhan membuka satu peluang di luar dugaan Bapak Ibu. Kalau kita sudah membaca tadi dalam pasal 2, pada saat Nehemia sedang melakukan tugas biasa, tugas rutin sebagai juru minuman raja, maka dikatakan raja melihat dia dalam keadaan sedih. Dalam ayat yang ke pasal 2 ayat 1b dikatakan, karena aku kelihatan sedih, yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit? Engkau tentu sedih hati. Bapak Ibu, kita kalau ada teman bicara begini, kita pasti senang. Wah, saya dapat perhatian nih. Wah, berarti dia akan tolong saya. Minimal ada empati Bapak Ibu. Tapi jangan lupa dalam konteks ini, hubungan antara Raja Artasasta dengan Nehemia, walaupun mereka sangat dekat, tapi kalau raja tidak menyukai seseorang yang melayani dia dengan wajah murung, ini bisa menyangkut kematian Nehemia. Jadi bukan seperti kita dengan teman, wah kamu kok sedih ya, wah kasihan, cerita aja, saya mau tolong. Bukan Bapak Ibu,
Kalau raja tidak berkenan, di mana Nehemia melayani dia tapi dalam keadaan yang murung padahal tidak sakit. Ini artinya apa? Dia dalam situasi berbahaya karena raja, Bapak Ibu pada zaman itu bisa saja melakukan satu tindakan kalau nggak senang, hukuman mati. Makanya dicatat dalam ayat yang kedua B tadi, lalu aku menjadi sangat takut. Ya. Mungkin waktu kita membaca, kita kok jadi takut, ya seneng lah ini dapat perhatian Raja Artasasta kok, kesempatan curhat, cerita-cerita ya. Ya lobby-lobby begitu ya, minta memo atau gimana, ini kesempatan ya. Tapi Nehemia Bapak Ibu tahu ini menyangkut nyawa dia. Itu sebabnya di dalam ayat 3 dia menjawab, hiduplah raja untuk selamanya, bagaimana mukaku tidak akan muram dan selanjutnya. Lalu raja ayat 4 memberi satu jawaban yang sangat menyenangkan hatinya. Ayat 4 dia katakan, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Jadi pada waktu raja membuka kesempatan, raja tidak murka, raja tidak menghukum dia, malah bertanya, apa yang kau inginkan? Nehemia berdoa di dalam hatinya. Dan ayat 5 dia mengatakan, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Jadi dia minta dia diutus ke Yehuda. Bukan perjalanan pribadi Bapak Ibu. Dia minta diutus atas penugasan resmi Artasasta. Dan kisah selanjutnya kita ketahui Bapak Ibu bahwa Artasasta menyetujui dan oleh anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib Bapak Ibu, bahwa Artasasta menyetujui permintaan Nehemia, juru minuman raja, untuk pergi ke negerinya dan membangun tembok kota Yerusalem. Bapak Ibu, di sini kita melihat bahwa pertolongan Tuhan yang ajaib itu terjadi ketika seseorang dari hati yang tulus, dengan niat yang benar, meminta kepada Allah, maka Tuhan membuka jalan bahkan di luar dugaan. Bukan lagi perjalanan pribadi, tetapi satu penugasan resmi yang memungkinkan Nehemia dalam kuasa penuh dari Raja Artasasta. Dan kita tahu kalau kita membaca kisah selanjutnya, Nehemia diangkat menjadi bupati. Sehingga dalam proses Tuhanlah apa yang tadinya tidak mungkin, semuanya menjadi mungkin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kelanjutannya, kita tahu Nehemia akhirnya berangkat dan sampai ke Yerusalem dan memulai rencana pembangunan itu dengan diam-diam. Dan setelah dia tahu kondisi yang sepenuhnya, barulah dia mulai menghubungkan para pemimpin dan sampai kepada rakyat. Bapak Ibu Saudara, dalam kisah ini kalau kita membaca, semuanya tidak berjalan lancar. Ada banyak orang yang bermaksud jahat, ingin menghambat pelaksanaan kegiatan itu. Tetapi mari kita melihat beberapa pernyataan iman dari Nehemia ketika ada hambatan-hambatan di dalam menjalankan penugasan Tuhan. Kita lihat dari Nehemia pasal yang kedua ayat 20, ini adalah pernyataan iman dari Nehemia. Saya mulai membaca ayat yang ke-19. Ketika Sanbalat, orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Geshem orang Arab, mendengar itu mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apakah kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun, tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Bapak Ibu, dari perkataan Nehemia ini waktu menghadapi serangan intimidasi dari manusia yang ingin menghalangi pekerjaan membangun tembok kota Yerusalem, maka Nehemia sudah sejauh itu, sudah berdoa. Dibukakan jalan, pertolongan ajaib melalui Raja Artasasta. Pada waktu menghadapi masalah di lapangan, apa yang dia buat? Dia menyatakan imannya, dia berkata, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Bapak Ibu, kita kalau ada pergumulan khusus, baik menyangkut hal-hal perseorangan, keluarga, pekerjaan Tuhan, atau
Dari jiwa terdalam kita ingin berjuang mungkin melalui satu jalur yang berhubungan di mana kita harus berbicara mengatasnamakan orang lain. Kita ingin mengadvokasi masyarakat, kita ada pendampingan masyarakat untuk kepentingan-kepentingan orang yang menderita, yang tertindas dan susah. Kita harus memiliki ketulusan hati bahwa kita fight, kita berjuang. Memang untuk bukan kepentingan kita, tetapi untuk apa yang tengah kita perjuangkan. Disitulah Bapak Ibu ada kemurnian hati sehingga Nehemia bisa berkata, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Apa artinya? Waktu Nehemia berkata dalam perjalanan iman seperti ini, dia tahu dia tidak memiliki kekuatan apapun untuk bisa menyelesaikan pembangunan ini walaupun mendapat semacam penguatan secara hukum dari Artasasta. Karena baik secara jumlah dan kondisi Israel mereka sudah sangat hancur. Tetapi dia memastikan bahwa Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Bapak Ibu, pada waktu kita berjuang untuk apapun, seringkali suara hati kita pun menjadi sangat lemah. Seringkali orang bilang, udahlah gak usah, berhenti saja. Kadang-kadang kita melihat situasinya, kita hitung-hitung, wah ini apa sih? Untungnya saya meneruskan dalam doa dan pergumulan ini. Tapi saya mau berkata kalau dari awal memang Tuhan menyatakan memang ini harus dikerjakan, harus diselesaikan. Kita harus fight menghadapinya. Bagi kemuliaan Dia, kita nggak boleh berhenti ketika melihat kesulitan-kesulitan. Kalau Tuhan sudah membuka satu jalan, dua jalan. Selanjutnya Bapak Ibu kita harus menyelesaikannya. Dengan apa? Bahwa Tuhan, Allah semesta langit, Dialah yang akan membuat kita berhasil. Yang kedua Bapak Ibu, pernyataan iman dari Nehemia akan pertolongan Tuhan yang ajaib itu di dalam pasal 4 ayat yang ke-18. Saya baca demikian. Nehemia pasal 4 ayat 18 sampai 20. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya. Dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di satu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Allah kita akan berperang bagi kita. Jadi Bapak Ibu kalau kita membaca kisah mereka membangun ini, meskipun di dalam jaminan Raja Artasasta, di dalam iman kepada penyertaan Tuhan, tetapi bagian manusiawi mereka Bapak Ibu sungguh luar biasa. Mereka bekerja sambil menyandang pedang. Tidak ada orang khusus berjaga-jaga Bapak Ibu, semua dalam kesiapan menghadapi musuh tetapi juga mengangkat batu, menyusun batu supaya bisa selesai Bapak Ibu. Tetapi di sini Nehemia mengungkapkan pernyataan imannya yang kedua. Allah kita akan berperang bagi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam konteks kita sekarang kita tidak sedang dalam satu peperangan tentunya. Tetapi ada kondisi-kondisi di mana ada situasi kita tahu kita ditinggal sendiri. Kita merasa tak berdaya. Kondisi ini Bapak Ibu bisa sangat pribadi. Bahkan mungkin kita tidak bisa cerita kepada orang lain. Orang mungkin melihat kita baik-baik saja. Tapi mungkin Anda sedang sakit luar biasa. Dan mungkin sedetik beberapa waktu kita nggak tahu kapan akan meninggal. Beberapa orang mungkin tengah mengalami masalah-masalah yang sangat sulit. Nggak bisa bicara banyak, oleh karena ini satu hal yang dianggap sangat pribadi. Ada pergumulan-pergumulan yang tak terucapkan Bapak Ibu. Di sanalah kita harus ada iman dan kepastian bahwa Allah akan berperang bagi kita. Tetapi bagian manusiawi kita harus lakukan. Seringkali orang menghentikan bagian manusianya dengan bilang, biar Tuhan saja. Bapak Ibu Saudara, sepanjang masih di dalam kekuatan kita, di dalam doa, bekerja, bertindak, merancang dengan benar, maka seharusnya bagian Tuhan jangan diragukan. Kita yakin Tuhan bertindak, tetapi dalam iman kita lakukan bagian kita juga. Pada akhirnya Bapak Ibu, pertolongan Tuhan yang ajaib, yang sudah membuka jalan bagi Nehemia, sehingga dapat izin untuk berangkat ke Yerusalem. Pertolongan Tuhan yang ajaib juga membuat dia bisa mengumpulkan dan mendapat dukungan dari para pemimpin dan orang-orang di Yerusalem.
Atas pertolongan Tuhan yang ajaib juga dia bisa memulai pembangunan. Dan kita tahu pada akhirnya bisa selesai. Menggambarkan kepada kita Bapak Ibu, bahwa tidak ada tempat yang bisa menghalangi kuasa Tuhan bekerja. Tuhan yang sama pernah bekerja melalui kehidupan Nabi Elia. Bekerja melalui kehidupan Nabi Elisa. Allah yang sama bekerja atas hidup raja-raja Yehuda. Bagaimana bapak-bapak orang beriman, mulai dari Abraham kita lihat bagaimana Tuhan melakukan pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan sudah melakukan pertolongan ajaib dalam hidup Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan yang sama juga telah menolong Nehemia untuk datang dari Babilonia ke Yerusalem membangun tembok kota. Dan Bapak Ibu, Tuhan yang sama juga dalam hidup kita orang Kristen modern ini, dalam situasi apapun, Tuhan yang sama juga masih dapat memberikan pertolongannya yang ajaib. Bapak Ibu, yang paling penting waktu kita menanti tindak pertolongan Tuhan yang ajaib adalah bahwa harapan kita dan tekad kita untuk mendapat pertolongan harus dari hati yang murni, hati yang tulus, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Sama seperti Nehemia pada waktu dia sedih, duka cita secara rohani. Itu bukan karena dia rugi secara finansial. Bukan karena dia tidak aman di Babilonia. Bukan karena jabatannya mau diambil orang. Harapan dan tekadnya ini dibangun atas dasar kepentingan bangsa sebagai umat pilihan Tuhan. Kalau hanya untuk kepentingan dia di dalam hidupnya yang singkat, untuk apa dia berjuang dan meninggalkan kenyamanan istana? Seringkali ada orang bilang, saya mau berjuang, saya berdoa, saya peduli, saya lakukan apapun untuk kepentingan kalian. Tapi Bapak Ibu kita tahu, Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Dan ketulusan ini Bapak Ibu harusnya teruji kapan? Waktu kita akan berjuang. Dan setelah kita menyelesaikannya, kita tidak mengambil manfaat, tidak mengambil untung untuk kepentingan kita. Nehemia sudah melakukannya. Dia tinggalkan istana Babilonia. Diangkat jadi bupati. Tetapi dalam Nehemia pasal 5 ayat 14 dia berkata, sejak diangkat sebagai bupati, ia tidak pernah mengambil haknya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya pekerjaan membangun tembok Yerusalem ini terselesaikan lebih cepat. Dan pada akhirnya apa? Hanya Tuhan yang dipermuliakan. Karena itu jika engkau dalam pergumulan khusus hari ini, saya mendorong engkau tetap berdoa, tetap percaya, lakukan bagianmu. Tapi jaga ketulusan hatimu, kemurnian hatimu, karena Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Bahwa dalam pergumulan apa yang sedang kau perjuangkan. Kalau itu menyangkut kesehatan, kalau sehat untuk apa? Kalau ini pergumulan finansial, kalau engkau lepas dari masalah finansial, engkau dapat banyak, apa tujuannya? Kalau ini menyangkut karir, jabatan, engkau bergumul dan doa, selain dapat untuk apa? Firman Tuhan Yakobus 4:1-3 udah berkata bahwa seringkali kita berdoa, tapi enggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena kita menghabiskannya untuk hawa nafsu kita. Kepentingan pribadi kita. Sehingga waktu gak tercapai, kita sedih sendiri, kita kecewa, Tuhan gak jawab saya. Kita mulai iri hati kepada orang, mempersalahkan orang, menyerang orang lain, atau menjadi lemah dalam mengiring akan Tuhan. Bapak Ibu, jaga kemurnian hati kita, ketulusan kita dalam doa. Minta Tuhan, cek. Kalau saya bergumul, minta pertolongan Tuhan yang ajaib. Tuhan, saya mau apa sebenarnya? Kalau itu hanya untuk diri kita, tanpa menghubungkannya dengan kemuliaan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Maka sekali lagi Bapak Ibu, pertolongan Tuhan yang ajaib pada waktu terjadi pun kita mengalami sesuatu, kita pasti pada akhirnya tidak membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi kalau pergumulan ini bagi kemuliaan Dia, bertahan. Jangan menyerah, jangan putus asa. Sepanjang masih ada nafas hidup kita berusaha dalam doa. Kita tempuh prosedurnya, kita berjuang, kita bertahan. Kalau Tuhan menghentikan kita, menyatakan apa yang menjadi jawaban Dia. Meski sedih, duka cita, mungkin kita merasa kenapa begini. Yang penting kita sudah jalani bagian kita. Tapi kalau Tuhan jawab berbeda, ada pertolongan yang ajaib sesuai dengan harapan-harapan kita. Pengucapan syukur berlimpah bagi kemuliaan Dia. Mari kita berdoa. Bapa, kami ada dalam berbagai situasi yang unik. Ada orang yang bergumul untuk situasi di mana penderitaan secara jasmani, sakit penyakit. Pergumulan dalam bidang keuangan. Pergumulan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan aniaya karena nama Kristus. Pergumulan-pergumulan
menyangkut karir. Biarlah hari ini waktu kami dengar kisah Nehemia, waktu kami memperjuangkan sesuatu, Tuhan tolong hati kami untuk tetap teduh, tulus. Biarlah segala sesuatu ini kami tuju dalam pergumulan, menanti pertolongan-Mu yang ajaib bagi kemuliaan-Mu. Dan Tuhan mau apa dalam hidup pribadi dan keluarga kami dan gereja-Mu dan bangsa ini, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Karena kami percaya pertolongan Tuhan yang ajaib tidak akan pernah terbantahkan, tidak perlu kami ragukan. Tetapi ada waktu Tuhan yang tepat, dan ada cara Tuhan yang unik untuk menjawab kami sekalian. Hati yang lemah Tuhan kuatkan kembali, agar tidak putus asa, bertahan terus dalam usaha dan doa, dalam kerja dan tindakan yang benar. Sampai waktu Tuhan menyatakan kedaulatan-Mu, jawaban-Mu bagi kami mau ikut Tuhan, tetap setia dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Sebelum itu kita terlebih dahulu berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap kebaikan dan anugerah-Mu yang indah bagi kami. Terima kasih juga untuk berkat-berkat-Mu yang melimpah dalam setiap kehidupan kami dan pekerjaan kami Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh memberi yang terbaik yang ada dalam diri kami. Biarlah persembahan yang sudah boleh kami berikan Tuhan berguna dalam pekerjaan-Mu Tuhan. Bahkan hamba-hamba-Mu yang mengelolanya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan akal budi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau senantiasa memberkati kami sepanjang hari, bahkan apapun yang boleh kami alami Tuhan, kami percaya kami tetap senantiasa bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita akan menyanyi dalam kemenangan iman nomor 249, harap pada tangan yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini kita akan menaikkan doa syafaat kita. Dan sebelumnya saya membacakan beberapa anggota jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Yang pertama, Piterius Tanyit, Fernando Novelius, Aun Ajang, Inoveli Beatrice, Wahyu Prasityo, Novelianus Ucau, Dietrich Ellison, Kasing Ingan, Novel Elias, Tripena, Herbert Lian, Norpi Ludam, Grace Tandi Rerung, Pendeta Injianto, Novianus Christian, Lydia Sukmawati, Kadona Yobelina, Bulan Balan, dan keluarga yang berulang tahun pernikahan, keluarga Apriliantino dengan Ibu Martiana, keluarga Bapak Forin Udau dengan Ibu Arminilius, keluarga Bapak Pendeta Lasung dengan Ibu Wenci Dolov, keluarga Bapak John Parir dengan Ibu Yuliana Kasih, keluarga Bapak Henry Trivano dengan Ibu Jessica, dan
keluarga Bapak Pendeta Injianto dengan Ibu Joyce Eleonori. Selamat ulang tahun dan juga selamat ulang tahun pernikahan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur bersama dengan setiap anggota jemaat yang berulang tahun dan berulang tahun pernikahan sepanjang minggu ini. Bertambah usia, doa kami biar tambah dewasa di dalam Tuhan. Dan pergumulan-pergumulan dialami, dihadapi dalam iman dan berharap kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan tetap setia melakukan bagian mereka. Keluarga-keluarga juga berulang tahun pernikahan, kami sangat bergembira di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah kesetiaan dalam menjalani janji nikah yang telah diucapkan tergenapi terus setiap hari, setiap tahun pernikahan. Jikalau ada yang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat, Tuhan kuatkan mereka untuk tetap setia kepada Tuhan, setia untuk mewujudkan cinta kasih, janji nikah yang telah diucapkan dalam tahun-tahun yang lalu. Terima kasih Bapak. Hari ini kami juga berdoa bagi keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia. Kami doakan menghadapi berbagai situasi yang berkembang dalam hari-hari ini. Kami mohon biarlah Bapa di surga memberi kepada bangsa kami kesanggupan untuk hidup berdampingan dengan baik. Berbeda agama, suku, berbeda dalam tujuan-tujuan dan harapan terhadap bangsa. Tetapi kami disatukan oleh satu ideologi bahwa kami hidup berdampingan dengan baik, Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 45. Kami berdoa biarlah keutuhan bangsa ini terpelihara dan baik pada tingkat provinsi dan kabupaten di mana kami ada, sungguh nyata keamanan, kesejahteraan kota menjadi bagian kami sekalian. Kami doakan hari ini bagi mereka yang sakit, kami doakan Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anya Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Sarah Paren, Irabaya, Robert Aing, Sulau Merang, Pudau, Yunitati, Devi Sung, Dewi Siana, Peluzan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliban Ajan, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bawan, Erni Selutan, Erna, Asung Usat, Erden Uluk, Elia Ding, Bungan Tadan, Dor Cemerang, Marlina Alung, Rudina. Kami doakan biarlah saudara-saudara kami yang sakit ini, mereka dapat kekuatan untuk tetap berharap kepada Tuhan. Dan mereka yang harus menempuh prosedur medis jangka panjang, dapat ketabahan iman dan kecukupan yang datang dari Tuhan. Yang sedang dirawat di rumah sakit kami doakan hari ini, pada waktu mereka tengah berdoa, Tuhan jamah dan pulihkan mereka. Bapa, hari kami doakan untuk para pemimpin gereja di seluruh dunia, bahkan juga gereja Kemah Injil Indonesia di Jakarta. Berkatilah para pemimpin pada tingkat pusat, wilayah dan daerah, bahkan dalam pelayanan-pelayanan tingkat jemaat, agar hamba-hambamu dapat hikmat dan kekuatan di dalam melayani jemaatmu dan Injil terus diberitakan. Bapak, kami doakan untuk pembangunan GKI Tanjung Selor yang tengah berlangsung, baik gedung gereja Kemah Injil Indonesia di Jalan Sengkawit, kami doakan biar ada penyelesaian. Tuhan saja yang memberkati supaya semua program pembangunan ini berjalan dengan baik. Bapak, terima kasih kami sudah berdoa hari ini. Kami percaya Bapak di surga mendengar doa kami. Dan lebih baik daripada apa yang kami serukan, Bapak menjawab tepat pada waktu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Sepekan yang akan kita lewati, percayalah kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan akan menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kita. Kita angkat satu pujian yang mengatakan, tak pernah terlambat pertolongan Tuhan bagi kita. Doa berkat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Nasibamus. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau
Jalan di depanku, segala yang kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Tak pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku, segala yang Kau berbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Menopangku dengan kuasa-Mu. Menopangku dengan kuasa-Mu. Menopangku dengan kuasa-Mu. Bapa, terima kasih untuk kepastian bahwa pertolongan-Mu tepat pada waktu Tuhan. Meski hati kami kadang gelisah, bahkan ketika Engkau menyatakan sesuatu yang berbeda dari harapan-harapan kami, mungkin kami merasa bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang tidak berkenan atas hidup kami. Tetapi biarlah iman kami senantiasa penuh, yakin bahwa Tuhan baik dan tak berubah dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi dalam pergumulan kami masih boleh terus berharap hanya kepada pertolongan Tuhan yang ajaib. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Bapa dan kasih anaknya, bahkan penyertaan Roh Kudus akan senantiasa dinyatakan atas kehidupanmu dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang pada akhir zaman, membawa kita masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali, kita masuk dalam saat teduh. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.